Pemirsa, Nur Aini, ibu dari salah satu santri yang tewas akibat diduga dibakar hidup-hidup di sebuah pesantren di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tak kuasa menahan nangis saat diminta berbicara di ruang rapat Komisi 3 DPR RI kemarin. Diwakili tim Hotman Paris, sang ibu mengungkap adanya intimidasi aparat untuk menutupi peristiwa yang terjadi pada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nikah Nggak bisa Ya, nggak apa-apa, bisa dipahami, Bu. kan mereka kan nggak mendapat. Nur Aini, ibu dari Sahril Sobirin, salah satu santri yang diduga dibakar hidup-hidup asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, tak bisa menahan tangisnya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Senin sore. Tangisnya pecah demi menuntut keadilan atas peristiwa yang menimpa anaknya pada 13 Desember 2025 lalu. Diwakili tim Hotman Paris, Nur Aini menceritakan pihak pondok justru menyodorkan surat damai untuk menutupi peristiwa yang dialami anaknya. Ia meminta atensi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus ini. sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa, ditelanjangi oleh anak pemilik ponpes, lalu dibakar sampai mati. Ketika saya menolak surat damai, mereka membuang kami. Bapak Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi, karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini. Saya memohon kepada Bapak Presiden, tolong turunkan orang-orang kepercayaan Bapak dari Jakarta untuk memeriksa oknum-oknum polisi dan pejabat di daerah yang ikut membungkam darah anak saya. Dalam kesempatan yang sama, Titi mengungkap bahwa Sahril datang ke pondok pesantren untuk belajar, bukan untuk disiksa. Menurut sang ibu, Sahril sempat tak berani mengungkap perundungan yang dialaminya di pondok pesantren Roshidatus Saulatiyah Al-Ibrahimi. Sahril sendiri baru bisa menceritakan pembakaran yang dialaminya 3 hari setelah mendapat perawatan. Sahril akhirnya meninggal dunia usai dirawat selama 2 bulan. Tim Liputan, Berita 1.